Masalah atau faktor penyebab terjadinya aksi tidak berdagang atau mogok berdagang itu karena faktor penyebabnya adalah kenaikan harga. Kenaikan harga itu sifatnya seperti anomali, yang sepertinya kejadian itu berulang-ulang. Maka saya katakan itu sifatnya anomali. Kalau berbicara tentang pergolakan atau pergeseran atau kenaikan harga itu secara berulang-ulang dari mulai awal di posisi di bulan November sampai Januari ini itu masuk pada level kenaikan di posisi 9.000 sampai 11.000 rupiah per kilogram. Nah, ini suatu kenaikan yang sangat tidak wajar. Biasanya kenaikan itu hanya kisaran 1.000 rupiah sampai 4.000 rupiah tertinggi. Nah, ini kan sudah sangat tidak wajar kenaikan tersebut. Nah, sehingga teman-teman pedagang yang selama ini berdagang mereka itu selalu mengais pendapatan hasil bersih untuk dibawa pulang atau keuntungan. Nah, dengan adanya pemberlakuan kenaikan saat ini, bukan keuntungan yang mereka dapat, tapi kerugian yang mereka bawa pulang. Dan itu sudah berjalan lebih daripada 2 bulan terakhir ini dan mendekati posisi di waktu 3 bulan. Nah, dalam kaitan ini, ada satu asumsi teman-teman pedagang, kalau kita terus berlanjut, jelas kita tidak akan mampu. Siapa yang menanggung kerugian secara terus-menerus? Nah, oleh karena itu, teman-teman bersepakat hasil keputusan rapat di Taman Mini Indonesia, Indah itu di hari Minggu yang lalu, mereka sepakat untuk melakukan aksi tidak berdagang atau aksi mogok. Karena itu merupakan pilihan yang paling tepat daripada kita terus berlanjut, tidak ada jalan keluar. Nah, dengan adanya aksi ini, kita berharap sekali ada intervensi pemerintah dalam mengambil kebijakan. Bagaimana mengatasi pergolakan harga yang sangat tidak wajar ini, seperti itu. Nah, dalam sisi lain, tuntutan kita kepada pihak pemerintah, satu, bisa melakukan penurunan harga dan sekaligus melakukan stabilitas harga pada harga yang normal, seperti itu. Itu tuntutan kita. Dan yang kedua, tuntutan kita sebagai pedagang kepada pihak pemerintah agar para importir pemilik sapi di feedlot itu bisa memberikan kebijakan harga yang sangat wajar yang tidak terus-menerus mengalami kenaikan sampai saat ini berkali-kali, dan angka kenaikan itu sudah mencapai titik antara 9.000 sampai titik 11.000 rupiah, bahkan ada yang 13.000, seperti itu. Pak Asnawi, lalu bagaimana nih hasil dari pertemuannya bersama Kementerian Perdagangan kemarin? Pemerintah memfasilitasi pertemuan tersebut untuk dipertemukan antara pedagang eceran di sektor hilir dipertemukan dengan pelaku importir di sektor hulu. Nah, selama ini sudut pandang teman-teman pedagang seolah-olah perubahan harga dan kenaikan harga tersebut seolah-olah karena ulah permainan sepihak dan memanfaatkan keadaan posisi COVID-19 ini, seperti itu. Nah, ternyata ketika pada saat pertemuan itu dilakukan, di sana tidak terdapat hal yang demikian. Gitu. Nah, kenaikan juga yang kita dialami juga oleh pihak para importir, karena importir juga sumber ternak sebagai hewan bakalan untuk digemukkan itu berasal dari negara produsen, yaitu dari Australia. Nah, dari pihak negara produsen, khususnya para pelaku usaha di Australia, itu pun melakukan kenaikan juga berkali-kali. Dan kenaikan yang terjadi dari mulai Juli mereka sudah terima kenaikan itu, sampai Januari ini sudah mengalami anti klimaks di posisi per kilo timbang hidup 13.000 rupiah. Itulah dampak daripada salah satunya penyebab adanya aksi tidak berdagang atau aksi mogok itu.